Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil hakil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah qawiyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wa'dul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin. Amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini, yaitu bertepatan dengan tanggal 1 daripada bulan Agustus, bertepatan dengan tanggal 11 daripada bulan Zulhijjah 1441 Hijriah. Ini adalah hari-hari tasyrik. Alhamdulillah Allah pertemukan kita, Allah hadirkan kita dalam rangka ta'lim yang diadakan setiap hari Sabtu pagi. Mudah-mudahan hadir kita, langkah kita dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh kita yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat siring salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarganya, para sahabat seperjuangannya, dan tentunya juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini di tanggal 11 Zulhijjah itu adalah hari-hari tasyrik. Apa hari tasyrik? Hari-hari dendeng, hari menikmati daripada daging korban. Makanya hari ini ramai di masjid-masjid, karena memang kemarin hari Jumat, khawatir Jumatnya nggak keburu, maka banyak hari ini yang melaksanakan penyembelihan hewan. Alhamdulillah di kantor sini sudah menyelesaikan penyembelihan hewan, yaitu dari hari haknya, yaitu hari Jumat. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga di hari ini haram kalau kita melaksanakan ibadah puasa. Puasa apapun haram di hari ini. Kenapa? Di dalam setahun yang diharamkan berpuasa itu ada 5. Pertama adalah hari raya Idul Fitri tanggal 1 bulan Syawal, kedua tanggal 10 bulan Zulhijjah, ketiga 11 yaitu hari ini hari tasyrik, keempat adalah yaitu 12 hari tasyrik juga, kelima adalah 13. Jadi dari tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah disunahkan untuk penyembelihan hewan sampai hari Senin. Waktunya adalah ba'da sholat asar, takbirannya pun begitu. Tetap habis sholat, baik itu sholat sunat, terlebih-lebih habis sholat wajib, maka kita disunahkan mengumandangkan takbir. Jadi takbir muqayyad itu 5 hari. Selanjutnya sebagai penghantar, biasa kita sebagai penghantar, ini ada pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari di dalam kitab Nasihul Ibad. Hakikatnya pesan ini untuk kita, yang dimana kata Rasulullah, jadal sapina fa inna bahra amik. Jadal, perbaharulah perahumu fa inna bahra amik, maka sesungguhnya lautan amat dalam. Apa maknanya? Perbanyak niat kita. Mau ngapain aja perbanyak niat kita, khususnya ngaji pada hari ini, niatin banyak. Niat untuk ngaji ganjarannya besar. Niat untuk memakmurkan masjid karena kita hadir di masjid, itu luar biasa besarnya. Niat kita itikaf di masjid dengan niat nawaitu an ataqifa fi nawaitu an ataqifa fi hajal masjid madum tu fi sunatillahi taala. Itu pahalanya besar sekali. Kemudian juga niat apa? Niat silaturahim. Niat kita untuk berbagai macam, itu banyakin niat. Karena bahwasanya niatnya seseorang sesaat bisa mengalahkan ibadah setahun. Ini luar biasa. Maka banyakin niat kata Rasul. Kemudian nasihat yang kedua, hujjada kamila fa'ina safarobaid. Huj, cari atau ambil perbekalan yang lengkap yang banyak. Kenapa? Karena perjalanan teramat jauh. Perjalanan kita masih jauh. Apa perjalanan jauh? Perjalanan jauh tersebut dimulai dari alam barzah. Berapa tahunkah kita di alam barzah?
tergantung sangkakala ditiup. Jadi orang-orang tua kita, kakek-kakek kita, uyut-uyut kita yang sudah berperang ke rahmatullah, yaitu sudah lama sekali, maka suruh bawa yang banyak, perbekalan yang lengkap, karena perjalanan teramat jauh. Wahapab himla fa inna aqobat kaud. Kurangi kecintaan dunia karena rintangan dan juga tantangan teramat sulit dan menyulitkan. Nanti kita luar biasa perjalanan teramat jauh, kita nanti akan diproses yang namanya mizan, ditimbang amal kebaikan kita. Dapat nanti adalah kita dapat catatan apakah di tangan kanan atau tangan kiri atau dari belakang. Nanti itu perjalanan luar biasa. Kemudian ujian-ujian itu dan juga ujian nanti jembat di sirat. Makanya kurangin kecintaan dunia. Jangan berlebihan kalau kita punya cinta dunia. Kemudian wakhlis amala, kata Rasulullah kepada Ubayjar Al-Ghifari, dan hakikatnya buat kita, wakhlis amala fa inna nafida basir, ikhlas engkau di dalam berbuat, karena perbuatanmu baik dan buruk itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, basir yang maha melihat. Jadi kalau kita pada hari ini disunahkan berkorban bagi yang mampu, itu kita ikhlas. Hadir di majelis taklim ini kita ikhlas. Apa yang kita keluarkan kita ikhlas. Itu semuanya memang akan milik kita. Kenapa yang milik kita? Kata yang namanya Luqmanul Hakim itu hanya satu, apa perbuatan kita. Kata Luqmanul Hakim juga berpesan kepada anaknya, wahai anakku, ya bunaya, bahwasanya di situ bahwasanya yang milik kita itu hanya satu, yaitu apa? Innan nasa salasina wa salasin. Sesungguhnya dalam diri manusia terdapat tiga. Yang pertama yaitu ruh milik Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada Allah. Kedua adalah badan ini juga milik Allah juga, akan badan milik tanah, akan kembali kepada tanah. Dan perbuatan itu akan kembali kepada kita, baik dan buruknya akan kembali kepada kita. Selanjutnya, itu ya, tidak menunda-nunda daripada pelajaran kita pelajari satu bab ilmu tentang apa? Surutul sujudi sab'atun. Bermula segala syarat sujud itu 7. Nah ini. Jadi kalau orang di dalam pelaksanaan sholat, dia tahu persyaratan-persyaratan dan rukunnya, maka sholatnya dengan hati-hati. Hati-hati dibawa semua. Maka kalau kita bawa semua, sunah-sunahnya kita kerjain, maka itu yang disebut sempurna. Ini. Jadi ternyata syarat segala sujud itu ada 7. An yasjuda ala sab'atin aidan. Pertama, bahwa sujud itu masalah atas 7 anggota. Nih. Sujud ini ada 7 anggota. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah 2 kaki. Nih, 2 kaki. 2 kaki. 1, kemudian dengkul, 2. 2 sama 2, 4. Kemudian yang keduanya lagi apa? Tangan, dua telapak tangan. Berarti berapa? 6. Tambah 1 hidung, jadi 7. Ini yang 7 ini harus kena semua. Jadi harus nepak semua kepada tempat sujud. Ya, nah ini syaratnya sujud. Jadi jangan apa nggak kena. Hidung ini harus kena, ini hidung bukan jidat. Hidung harus kena gitu loh. Jadi kita harus kenain tuh, karena itu anggota sujud tuh. Jadi masalah 7 anggota. 7 anggota tadi tuh. Mulai dari kaki 2, dengkul 2, tangan tapak tangan 2, ditambah lagi dengan hidung, jadi 7 nih. Anggotanya wajib kena nih, harus kena, karena itu syaratnya. 7 harus kena. Aidon. Yang pertama itu syaratnya. Wa antakunu jajhatuhu maksufatu. Dan kedua, bahwa ada jidatnya atau dahinya itu terbuka. Jadi dahinya terbuka nih, maka bicinya harus gini ini. Makanya kalau kita sholat, bicinya harus dibelakangin, beda. Ketika kita bukan di luar sholat, mau jadi khatib, ya begini lagi, begitu. Ini harus kena, terbuka jidatnya ini. Jidatnya terbuka, karena ini syarat. Jadi harus kena nih jidatnya. Hidung harus kena dan jidatnya terbuka bukan kena. Jadi jangan ada yang menghalangi begitu. Harus begini maka bicinya ketika kita sholat. Maka harus benar-benar beda. Tuh. Jadi keduanya itu bahwa ya harus terbuka jidatnya. Jangan ada yang nutupin jidatnya. Jadi kalau bagaimana tuh kalau orang sholat nggak pakai pici, ya usahakan apa pakai sapu tangan,
apa pakai apa, biar nggak ada yang ngalangin nih jidatnya ini. Kenapa? Kan rambut kadang-kadang beda-beda. Ada yang rambutnya pakai minyak ke belakang semua ya begitu. Kalau begitu barangkali jidatnya memang kena. Lah kalau yang misalkan rambutnya pas banyak yang begini lah kan nggak ngalangin, maka kurang syaratnya. Kalau kurang syaratnya bagaimana? Ya nggak sempurna sholatnya. Iya, ini kan syarat nih. Jadi dahinya itu harus terbuka. Tuh syarat yang kedua. Ini kita harus hati-hati di dalam sholat, perhatikan. Maka beda sekali kalau kita tahu ilmunya dalam hal pelaksanaan sholat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, watahamulu birrasihi. Dan ketiga itu beratkan sedikit dengan kepalanya. Ini beratkan sedikit dengan kepalanya. Jadi kepalanya itu agak nunduk. Ketika kita mau sujud, beratkan, harus ditempel. Kepala kita beratin, maknanya diberatin itu jidatnya harus benar-benar nempel gitu. Ke tempat sujud beratin. Paham ya maksudnya diberatin gitu. Harus makanya itu tadi. Orangnya kalau ini jangan buru-buru diangkat kepalanya, beratkan sedikit kepalanya. Tuh, beratkan maksudnya ditempel banget gitu. Ditempel. Tapi ditempel bukan berarti dia harus benar-benar kenain ininya ini lalu sampai hitam sampai luka, bukan, diberatkan gitu. Arti diberatkan jangan tanggung-tanggung. Harus mantap dia itu sujudnya. Karena ini anggota badannya, ini harus kena nih. Yaitu yang ketiga, sedikit dengan kepalanya, beratkan sedikit dengan kepalanya. Enggak ragu-ragu, enggak asal begini aja jangan. Nah, ini yang ketiga. Wa adamu hawa'il li ghairi. Dan keempat, jangan ia turun karena lainnya. Maksudnya turun karena lainnya. Artinya turun sujud ada sesuatu yang lainnya. Kecuali sujud tadi ya. Kalau memang tujuannya sujud ya silakan turun. Kalau yang lainnya jangan turun gitu. Maksudnya begitu. Iya, yang lainnya jangan tuh. Iya turun. Karena yang lainnya li ghairi maknanya selainnya. Jangan turun. Kecuali memang dia turun ada yang lainnya. Di antaranya ada imam membaca ayat yang sajadah. Kita harus sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud bacaan, khususnya bacaan wasjud waqtarib. Itu sujud tilawah. Boleh turun, kecuali kalau yang lainnya nggak ada ya jangan. Maksudnya begitu. Ada ayat yang apabila di dalam sholat kita baca, misalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama biqalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatgha ar-ra'a ustaghna, inna ila rabbika ruj'a, ra'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, ra'aita in kana 'alal huda wa amara bittaqwa, araita in kadzdzaba wa tawalla, alam ya'lam bi anna allaha yarra, qalla la ilam yantahi lanasfa'an binasiya nasiyatin kajibatin khati'ah, falyad'u nadiyas sanad'u jabaniya, kalla la tutihu wasjud waqtarib. Lagi sholat turun. Kenapa? Ada yang lainnya. Tapi kalau selama nggak ada yang lainnya itu tadi ya jangan turun gitu loh maknanya. Jadi yang lainnya tuh jangan ia turun karena lain. Artinya nggak ada bacaan tadi tuh. Kalau ada yang lainnya, bacaan yang kita harus sujud tilawah ketika kita lagi sholat, baru boleh. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima, wala yasjuda ala syai'in yataharruku. Dan kelima, jangan sujud ia masalah atas sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang bergerak, maksudnya jangan turun dia sesuatu yang bergerak. Apa sih yang sesuatu bergerak? Di hatinya terbesit bergerak apa gitu. Yang tujuannya memang bukan untuk sujud. Bergerak. Sesuatu maksudnya bergerak. Di hatinya ada yang pengen turun gitu loh. Jangan. Kalau kita lagi mau sujud itu hanya sujud saja. Karena ini adalah salah satu, bukan kita anggota sujud. Kalau sesuatunya itu yang bukan karena anggota sujud. Artinya nih sesuatu yang bergerak dia pengen sujud aja gitu. Jangan. Jadi sesuatu yang kelimanya ini jangan sujud ia masalah atas sesuatu yang bergerak. Jangan. Sesuatu yang bergerak berarti bukan anggota sujud gitu loh. Yang boleh turun hanya ketika kita mau sujud aja. Itu aja maknanya. Ini dimanakan seperti itu gitu loh. Iya, bergerak. Dengan gerakannya tuh. Biharakatin dengan gerakannya. Harakatin maknanya dengan gerakannya. Artinya dengan gerakan yang kemauannya sendiri, bukan memang pada saat dia mau sujud gitu aja. Nih,
Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, wartiqa'u asafi'i ala alihi. Dan keenam, mengangkat bahunya atasnya, atasnya, ya, ala alihi, atasnya, mengangkat bahunya. Jadi ketika kita turun angkat bahu. Dan disunahkan juga, ini banyak kan, kalau kecuali lagi sakit ya. Kayak saya beberapa hari ini sakit, turun tangan duluan. Iya, kenapa? Ada sesuatu. Tapi kalau memang lagi keadaan sehat, artinya kalau kita misalkan turun duluan sujud nggak sakit, ya udah sujudnya dulu, dengkul dulu. Ini banyak yang terjadi, tangan dulu. Jadi disunahkannya kalau kita mau sujud turun, itu dengkul dulu. Saya nggak usah praktekin, nanti aja pertanyaan di luar itu. Kenapa dengkul dulu sunahnya? Kalau tangan dulu, ya salah. Karena memang disunahkannya adalah dengkul dulu. Iya, kecuali memang tadi sakit. Alhamdulillah sehat mah. Alhamdulillah enggak. Makanya dikatakan ini mengangkat bahunya atasnya. Tuh atasnya di bahunya. Bahunya berarti angkat ya. Ini turun dengkulnya dulu atasnya. Kemudian yang ketujuh, wa tumaninatun fihi wa yaqulu fis sujudi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan maratin. Kemudian anggota sujud yang ketujuh, ini baru anggota sujud yang harus kita perhatiin syarat. Dan ketujuh, mesti diam pada ketika sujud. Diam ketika sujud. Diamnya itu wajib. Iya, sujud. Dan sunnah membaca ya masalah pada sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Jadi diamnya yang wajib. Sunnahnya adalah baca subhanallahil a'la wa bihamdihi. Itu yang sunnah. Diamnya yang wajib. Nah ini bagaimana nih? Di 3 kali bagi si imam. Bagi si imam nggak boleh lebih dari 3. Kalau bagi makmum bagaimana? Kalau imam belum mengangkat kepalanya sebanyak-banyaknya, dia nggak diam. Sebanyak-banyaknya. Kalau makmum bebas. Ini kalau kita sholat, imam nggak boleh lebih dari 3. Kenapa? Makruh. Tapi kalau imamnya memang bacanya tartil, subhana rabbiyal ajimi wa bihambi, subhana rabbiyal ajimi, subhir a'la, makmumnya subhir a'la wa bihambihi. Pelan banget bacaannya, artinya nih dengan tartil. Kemudian makmum ini sudah 3, jangan diam terus. Tapi kalau kita sholat sendiri, itu adalah usahakan baik itu ruku maupun sujud disunahkannya 11. Tuh, bedanya begini. Tuh, makanya kita harus tahu. Makanya seorang makmum juga harus paham, seorang imam juga harus paham juga. Kalau imam itu di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, bacaan yang namanya sujud ataupun bacaan yang namanya dia itu ruku nggak lebih daripada 3. Kalau lebih daripada 3 hukumnya makruh. Tapi kalau makmum, imam belum mengangkat kepala ataupun belum ruku, belum mengangkat sujudnya dari ruku tadi, belum itidal, sebanyak-banyaknya barangkali si imam ini tahu ada makmum yang masbuk datang, tapi dia mendapatkannya lagi apa? Dia lagi ruku, dapat rakaat, ikut aja dilamain barangkali. Saya suka begitu kalau jadi imam. Kan kelihatan. Ada orangnya itu kan perasaan dalam sholat kelihatan kan ada orang yang kelihatan itu. Nah ini makanya tadi, kalau makmum sebanyak-banyaknya kalau imam belum mengangkat kepalanya atau belum selesai dari sujudnya ataupun selesai dari rukunya. Kalau makmum sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau kita sholat sendiri sunahnya adalah bukan 3 tapi 11 sunahnya. Baik itu ruku maupun sujud. Sunnahnya adalah itu 11. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, itu namanya dalam sholat. Makanya kalau dalam sholat itu sunnahnya ada sekitar 1.500. Begitu pula kalau sunnah kita ngerjain makruhnya juga sama. Ada segitu juga, banyak banget. Kalau kita kupas hari ini nggak bakalan selesai. Ya ini makanya dengan begitu kita tahu hari ini tentang syarat sujud itu ada 7. Maka ketika kita sujud harus betul-betul berdasarkan yang kita sudah pelajari pada kesempatan pagi ini. Jadi nanti tentang apa? Tentang khatimun aidahu sujudu sab'atun. Bermula segala anggota. Nah sekarang anggota nanti untuk Sabtu yang akan datang, yaitu ada 7 juga tuh anggota. Kalau tadi syarat tuh. Kalau nanti anggota.
Iya, jadi syaratnya aja seperti itu. Nanti anggota bisa kita pelajari lagi secara tertil dan secara tertib. Maka dengan begitu insya Allah ibadah-ibadah kita dari mulai kita takbiratul ihram yang udah kita pelajarin, kemudian cara bagaimana sih bacaannya, Fatihahnya segala macam sudah kita pelajarin, sampai kita menjurus ke tentang bagaimana syarat daripada sujud, sedikit-sedikit kita pelajari. Insya Allah dengan begitu kita sholat harus betul-betul tartil, harus tertib, harus betul-betul berdasarkan ilmu. Karena sekali lagi nanti di akhirat nanti pertama yang akan ditanya, ternyata yang akan dihisab duluan adalah sholat. Kalau sholatnya mudah karena dia belajar di dunianya, maka insya Allah yang lainnya juga mudah. Iya, karena memang itu tadi sholat lagi-lagi. Maka jangan jauh kalau kita ingin belajar, yaitu kita belajari tentang fikih. Karena fikih, siapa umur 15 tahun, dia lahir normal, mendengar melihat normal, maka yang wajib dipelajarkan hanya 3. Yang wajib dituntut oleh hukum syara ada 3. Pertama adalah ilmu tauhid. Karena kalau orang udah tahu ilmu tauhid, enggak ada pusing dalam hidup ini, enggak ada akan pusing. Yang ada apa? Yang ada gembira aja. Kenapa? Bagaimana orang kita tinggal jalanin kok. Allah sudah atur semua sebagaimana kita duduk pagi ini di Lauhul Mahfuz sudah tertulis. Beruntung orang yang Allah bisa hadirkan di sini, yang Allah berikan waktunya untuk di sini untuk hadir, itu beruntung sekali. Itu tauhid. Orang dalam rangka sudah berusaha, kemudian gak hasil, emang Allah sudah terlucah seperti itu. Dia redo-redo aja makhluk mah. Apapun kalau orang bertauhid enak. Kalau orang percaya ilmu tauhid nih, penyakit apapun nggak ada di dalam ilmu tauhid yang menular, nggak ada. Kenapa? Semua sudah dituliskan di situ. Kemudian juga fikih. Nah ini fikih tentang amalia khususnya adalah amalia tentang ibadah sholat. Insya Allah kita belajar fikih. Kemudian yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu adalah orang yang dikatakan baik ada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda orang yang dikatakan baik, dia dimanapun ketemu orang selalu menunjukkan muka yang manis. Iya, dan dia tidak mau ya namanya bercerita tentang dia punya kemahiran, dia punya tentang kebisaan. Enggak, ini bicara tentang ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang bicara tentang hati. Jadi pokoknya apapun ilmu tasawuf ini, maka ada seorang ulama yang anaknya disuruh nyantri. Tapi syaratnya nyantri, katanya engkau harus cari, katanya, siapa orang yang paling bermaksiat di muka bumi ini, cari dulu. Iya, kalau engkau ketemu, katanya, baru aku izinkan engkau nyantri. Ini biar kita tahu tentang ilmu, memang apa sih ilmu ini yang dituntut oleh hukum syara. Akhirnya dicari di pasar, ditemukan di pasar orang itu sedang apa? Sedang meminjamkan uang dengan apa? Dengan pakai bunga. Kata dia, inilah orang yang memang maksiat. Dia minjamkan uang pakai bunga. Riba itu kan besar sekali dosanya. Inilah dia yang paling maksiat. Ternyata dia pikir-pikir, iya dia maksiat. Bisa jadi Allah kasih hidayah, dia bertobat, Allah ampuni. Ternyata dia lebih mulia. Tuh, dia lebih mulia. Wah, dia bilang gak dapat juga di pasar. Akhirnya apa? Dia nyari lagi di tempat lain. Di tempat lain ternyata dia nyari ada seekor apa? Seekor anjing. Yang anjing tersebut udah mati. Dia bilang anjing hidupnya aja adalah najis mujalagoh, najis besar, najis berat. Ini apalagi mati, ini bangkai anjing nih barangkali dia yang paling apa? Dia yang paling ini, yang kotor. Udah pantas dan nih kalau saya katakan dia yang lebih kotor. Tapi dia berpikir lagi, anjing Allah cipta binatang. Binatang itu di akhirat enggak kena siksa. Binatang itu jadi tanah nanti. Kalau saya misalkan hidup, mas saya maksiat, meninggal saya nggak tahu, kata nih tadi yang suruh jadi santri. Dia nggak tahu, manusia nggak tahu kalau saya akhir hayat saya maksiat. Kemudian saya meninggal, kemudian saya nanti di sono, dia masukkan ke dalam neraka. Ternyata anjing lebih mulia karena dia jadi tanah. Kata dia, akhirnya saya nggak dapat, katanya, orang yang paling maksiat. Ternyata saya yang paling maksiat, maka lulus dari ujian tersebut. Artinya orang yang baik itu orang yang selalu mencela dirinya. Orang yang selalu merasa kekurangan kepada dirinya. Ini orang yang baik. Nah, ini adalah ilmu tasawuf. Maka 3 ilmu ini wajib kita pelajari. Karena ilmu tersebut insya Allah kita selamat
baik di dunia terlebih di akhirat. Kenapa? Di dunia pun orang senang kalau dia orang punya sifat seperti itu. Kenapa? Dia bersifat bagaimana bicara hatinya. Begitu. Mudah-mudahan ini saja ya yang dapat kita pelajari pada kesempatan pagi ini di hari yang mulia, hari Tasyrik, tanggal 11 daripada bulan Dzulhijjah 1441 Hijriah. Kita masih diberikan kesempatan untuk belajar ilmu. Ini adalah anugerah yang sangat besar. Untuk itu kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita kekuatan, keistiqomahan, kemauan di dalam rangka menuntut ilmu, dan juga anak-anak putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan soleha, dan tutup hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi namahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta ya hanan ya manan ya badiyas samawati wal ardi ya jal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna a'udzubika min ilmi la yanfa wa biqalbi la yasa wa min nafsin la tasba wa min du'a illa yusman sari ulai arba'un mazukna mutaba'an nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wal akhiran wa jahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wal ibadah wa amalan salawahdahu. Allahumma sunna fa innaka khairun nasirin wa tahlana fa innaka khairul fatihin wa ghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warjukna fa innaka khairur rajikin wa adina wa najina minaz zalimin wal kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.